Para remaja yang baru saja lulus SMA ini ramai-ramai diantar orang tua mereka untuk ikut seleksi masuk Universitas Polisi. Terlihat para orang tua sangat bangga dengan keberhasilan para anak mereka yang lulus untuk ikut akademi. Sebelum akan dikarantina, mereka diberikan kesempatan memberikan penghormatan terakhir kepada keluarga. Dan ritual pertama yang dilakukan adalah memotong rambut dengan modal cepak. Kiki sempat mau request, namun abang pangkas rambutnya cuek aja. Belum apa-apa, Kiki sudah mendapat ejekan dari calon teman satu angkatannya. Sebelum seleksi dimulai, profesor menjelaskan terlebih dahulu runtutan seleksi yang akan dijalani. Baru saja para calon siswa ingin bersantai dan ngobrol, instruktur langsung menyalakan alarm dan memberikan pengumuman bahwa dalam 90 detik, para calon siswa sudah harus siap di lapangan dengan seragam lengkap. Fisik mereka akan diuji terlebih dahulu, jalan jongkok dan push-up ratusan kali akan jadi makanan sehari-hari. Latihan pertama ditutup dengan para siswa harus berguling di atas pasir seakan-akan masuk ke barak. Baru tidur beberapa jam, alarm kembali berbunyi dan mereka harus berlari sebelum matahari terbit. Saat sarapan, Kiki sempat protes karena hanya diberikan sosis 2 biji. Ia merasa itu tidak cukup dengan nasi yang begitu banyak. Tapi beruntung baginya saat di meja makan ada Aloy yang tidak suka sosis karena menurutnya sosis tidak sehat dan bisa bikin kanker. Kiki pun langsung melahap jatah milik Aloy. Seleksi masuk Universitas Polisi memanglah sangat berat. Sudah banyak siswa yang gagal sebelum seleksi final. Profesor juga menjelaskan bahwa nanti para calon siswa boleh memilih ilmu bela diri yang akan dipelajari untuk 4 tahun ke depan jika lulus seleksi. Akhirnya sampailah para calon siswa di seleksi terakhir. Instruktur menjelaskan bahwa dalam 1 jam mereka harus bisa berlari naik ke atas bukit dan turun kembali. Jika lewat, mereka gugur. Sambil berteriak, mereka mulai lari menyusuri bukit. Namun Aloy mendapat masalah. Ia tersandung sampai membuat kakinya cedera. Calon siswa lain tidak ada yang mau membantu. Lalu saat Kiki lewat di dekatnya, Aloy memaksa Kiki untuk membantunya. Sebab Kiki sudah memakan sosisnya saat sarapan. Aloy juga berjanji akan mentraktir Kiki daging steak premium. Ternyata Kiki setuju dan menggendong Aloy selama menyusuri bukit. Walaupun mereka sudah lewat dari 1 jam, Kiki dan Aloy tetap menghadap instruktur dengan jantan. Mereka sudah sempat pasrah akan gugur. Namun ternyata instruktur membuat keputusan lain. Ia malah menghukum calon siswa yang lain karena tidak ada yang mau membantu Aloy, padahal banyak yang melihatnya cedera. Alhasil semua siswa harus mengulang lari di bukit dan mereka berdua menjadi calon siswa yang lulus pertama kali masuk Universitas Polisi. Setelah ngobrol cukup panjang di ruang kesehatan, Aloy dan Kiki merasa cocok. Mereka pun memutuskan untuk berteman walaupun awalnya sempat merasa jengkel satu sama lain. Sampai hari pembacaan sumpah anggota universitas, mereka pun terus bersebelahan. 2 tahun sudah mereka menjalani pendidikan. Rutinitas yang sama terus berulang setiap hari membuat Aloy dan Kiki merasa bosan. Kegiatannya hanya latihan bela diri, belajar, dan ujian. Begitu terus setiap minggunya. Namun Aloy bisa dibilang siswa yang cukup cerdas. Berbeda dengan Kiki yang bandel dan sering menjawab ujian dengan asal-asalan. Saat instruktur bela diri sedang memberikan demo, Kiki pun malah sibuk tertawa sendiri. Rasa penasaran mereka semakin memuncak setelah ada salah satu siswa akademik memperlihatkan foto gebetan barunya yang dikenal dari salah satu klub malam.